Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, Biologi F semester 6 dengan NIM 180811062226. Di sini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang judul skripsi penelitian saya tentang pemanfaatan limbah botol plastik sebagai media tanaman hidroponik serta memberdayakan minat belajar aktif berbasis lingkungan. Konten penjelasan pada yang saya jelaskan saat ini ada 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan di mana dalamnya ada latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, penemuan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun bab 2, kajian pustaka, membahas tentang pemanfaatan limbah botol plastik, pengertian sampah, pembelajaran pengertian hidroponik, jenis-jenis hidroponik, media tanam teknologi hidroponik, keuntungan teknologi hidroponik, serta jenis tanaman hidroponik. Adapun bab 3, metodologi penelitian. Pertama, ada tempat dan waktu penelitian. Kedua, metode dan pendekatan penelitian. Ketiga, penentuan sumber dan informasi atau informan. Yang keempat, penentuan unit analisis. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Dan yang keenam, teknik analisis data. Baik, langsung saja ke bab 1, pendahuluan latar belakang. Nah, apa sih yang menjadi melatar belakangi saya mengambil judul skripsian kali ini? Jadi, salah satu permasalahan dari pemukiman yang padat adalah sampah. Sampah sering kita jumpai ya. Sampah adalah zat atau bahan yang sudah tidak digunakan lagi dan sudah semestinya untuk dibuang. Sampah dapat digolongkan menjadi 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah rumah tangga yang tidak tertangani dan kian menumpuk, khususnya permasalahan pada sampah plastik, yaitu plastik memang salah satu musuh terbesar di lingkungan. Botol plastik bekas minuman dalam kemasan adalah salah satunya. Penggunaan botol plastik semakin marak di kalangan masyarakat, seakan sudah menjadi budaya untuk mengkonsumsi minuman dalam kemasan tersebut. Nah, pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis pengolahan sampah terpadu kita bisa menggunakan 3R, reduce, dan release, yaitu menggunakan kembali sampah secara langsung, mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Dan salah satu cara sederhana pengolahan sampah dapat dilakukan dengan teknis yaitu memanfaatkan botol plastik bekas jadi yang ada di lingkungan kita seperti botol air mineral sebagai media tanam dengan menggunakan konsep hidroponik sumbu atau sistem Wicks. Hidroponik adalah sistem budidaya yang digunakan air sebagai media utamanya dan merupakan salah satu cara sederhana yang dapat diterapkan di sekolah dasar untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap lingkungan dengan memanfaatkan botol plastik bekas. Berdasarkan hal ini yang sudah dipaparkan bahwa tersebut ya, maka saya mengusul topik pengabdian masyarakat ini dengan judul pemanfaatan limbah botol plastik bekas sebagai media tanam hidroponik serta memperdayakan minat belajar aktif berbasis lingkungan. Baik, yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah pertama adalah pada proses pembelajaran partisipasi siswa yang kurang karena adanya mendengar dan mencatat materi yang diberikan oleh tutor pengurus komunitas. Nah, di sini saya jadi tertarik untuk mengajari teman-teman dengan cara praktik, yaitu membuat penanaman hidroponik secara langsung dengan media botol bekas itu ya. Kedua adalah penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga siswa merasa jenuh dan bosan pada saat proses pembelajaran yang berlangsung. Hal ini berpengaruh pada semangat belajar siswa yang kurang dan selanjutnya berdampak pada penguasaan konsep siswa yang masih rendah. Nah, ini identifikasi masalahnya ya. Maka pembatasan penelitian ini berfokus untuk mengetahui deskripsi pembelajaran hidroponik
Dan ada atau tidaknya potensi kreativitas komunitas belajar Smart Learning Community dengan memaparkan keselarasan teori dan praktik pada pembelajaran tema hidroponik, khususnya di tingkat SLTP dan SLTA, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, untuk memperdayakan minat belajar aktif berbasis lingkungan. Karena di SLC ini salah satunya itu ada bidang lingkungan. Baik, selanjutnya perumusan penelitian. Nah, berdasarkan pembatasan masalah yang diuraikan yang tadi di atas ya, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu apakah partisipasi siswa dan penugasan konsep dalam pembelajaran biologi ini dapat ditingkatkan dengan penerapan metode pembelajaran student STEAM division STAD ya, disertai authentic assessment pada pokok bahasan pencemaran dan kerusakan lingkungan sekitar. Nah, tujuan penelitiannya pertama itu untuk mengetahui deskripsi sistem pembelajaran yang ada di komunitas Smart Learning Community dengan tema pemanfaatan limbah botol plastik bekas sebagai media tanam hidroponik serta memperdayakan minat belajar aktif berbasis lingkungan. Kedua, untuk mengetahui cara penanaman hidroponik untuk memperdayakan minat belajar aktif berbasis lingkungan. Ketiga, mengetahui bahwa penerapan metode pembelajaran SAD itu disertai authentic assessment dapat meningkatkan partisipasi siswa dan penugasan konsep dalam proses pembelajaran biologi siswa tingkat SLTP dan SLTA. Karena kenapa saya menuliskan di sini SLTP dan SLTA? Karena di komunitas Smart Learning Community itu ada tingkat SMP dan SMA sederajat. Saya itu karena saja ya secara umum. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan baik bersifat teoritis maupun praktis. Antara lain, pertama teoritisnya, itu menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi tutor tentang potensi dan kesiapan siswa dalam tema pemanfaatan botol plastik hidroponik untuk menghadapi era industri di komunitas Smart Learning Community. Secara praktisnya, manfaatnya itu bagi siswa memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga siswa lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa lebih mudah dalam menerima atau menyerap materi belajar sehingga diharapkan agar tujuan pembelajaran biologi dapat tercapai secara optimal. Yang ketiga, bagi tutor sebagai masukan bagi tutor atau pengurus komunitas untuk dapat memilih metode pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dan untuk membudayakan minat belajar aktif komunitas di lingkungan sekitar juga. Baik, selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Ya, ini saya poin-poinnya aja ya. Baik, pengertian sampah. Sampah menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang terbentuk padat. Sampah adalah suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang. Nah, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia juga. Ini menurut Kardin Edison Tangmanik 2007. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang dan dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Ini menurut Damanhuri dan kawan-kawan 2004. Nah, pengertian hidroponik menurut Bulan Sari dikutip dalam skripsi Makfiro mengungkapkan bahwa hidroponik adalah salah satu teknologi budidaya tanaman dalam lingkungan yang terkendali. Budidaya tanaman secara praktis dilakukan tanpa menggunakan tanah, memberi nutrisi yang terkendali. Nah, serta dapat digantikan dengan media tanam ataupun media tanpa tanam. Nah, ini menurut Makfiro ya, 2017 halaman 15. Baik, selanjutnya hidroponik menurut Suryani 2015 halaman 37 merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah, bukan hanya dengan air sebagai media pertumbuhannya seperti makna leksikal dari kata hidro yang berarti air, tapi juga menggunakan media-media tanam selain tanah seperti kerikil, pasir, cocopit, hidrogel, pecahan batu karang atau bata, potongan kayu rock wool. Ini menurut Makfiro 2017 halaman 16.
Dalam skripsi minat bercocok tanam siswa yang menggunakan teknologi hidroponik menyatakan bahwa hidroponik adalah sebuah teknologi menanam tanaman dalam larutan hara atau tanpa menggunakan media tanam tiruan seperti pasir, kerikil, rock wool, dan gabut sebagai pendukung mekanik. Selanjutnya, ini juga masih tinjauan pustaka ya. Rock wool adalah salah satu media tanam yang sering digunakan oleh para petani hidroponik adalah rock wool. Spons yang umum dimanfaatkan sebagai tempat menempelkan rangkaian bunga ternyata dapat juga untuk media hidroponik. Hasilnya lebih bagus juga dan dia ada sabut kelapa. Nah, masih tinjauan pustaka jenis tanaman hidroponik ini menurut Hendra ya, secara umum aja bahwasannya tanaman yang biasa dihidroponikan merupakan jenis tanaman sayuran yang bernilai ekonomis tinggi, tanaman hias, dan tanaman buah semusim. Adapun beberapa jenis tanaman yang direkomendasikan untuk ditanam secara hidroponik yaitu selada, pakcoy, sawi, kangkung, kailan, paprika, tomat, mentimun, melon, dan semangka. Ini menurut Suryani 2015 halaman 165. Baik, lanjut ini saya secara singkat aja ya beberapa sebenarnya. Baik, untuk bab 3 metodologi penelitian. Apa aja nih metode penelitian? Nah, pertama ada tempat dan waktu penelitian. Nah, saat itu saya juga masih menjadi ketua komunitas mengadakan penanaman tanaman hidroponik. Nah, ini tuh kenapa juga saya mengambil ini karena setelah saya melakukan itu saya merasa bahwa ada semangat atau aktif siswa dalam pembelajaran tersebut. Nih, di Balai Wiyata Warung Padomajo, lokasi dari penelitian ini adalah komunitas Matani Community yang terletak di wilayah Kecamatan Suranegala, Kabupaten Cirebon. Nah, untuk melihat kondisi atau sistem pembelajaran agar mendapatkan data sebagai bahan, penelitian ini dilaksanakan hampir selama 1 bulan, yaitu pada aku lupa tanggalnya, tapi bulan Maret 2020. Selanjutnya metode dan pendekatan penelitian. Nah, metode pelaksanaannya itu digunakan dalam pembuatan itu ada dua tahap ya. Pertama, kita itu sosialisasi dan praktik. Tahap 1 itu sosialisasi, yaitu dimana tahap yang dilakukan dengan metode pengajaran serta penyampaian informasi tentang bagaimana pemanfaatan botol plastik dengan baik, terus bagaimana kita membuat media hidroponik. Nah, tahap sosialisasi ini yang dilakukan dapat menggunakan papan. Kita di situ ada papan tulis ya, jadi kita menggunakan papan tulis dan diskusi secara langsung dengan anggota dan pengurus komunitas Smart Learning Community. Nah, dalam tahap sosialisasi ini akan dijelaskan tentang bagaimana cara menggunakan media botol plastik sebagai penanam tanaman hidroponik. Selain itu juga jelaskan tentang bagaimana prosedur peletakan tanaman yang dapat dijadikan hidroponik ini, peletakan secara jelas itu. Bagaimana cara meletakkan tanaman tersebut di dalam media tanam ini. Karena nanti ada rock wool yang dimasukkan. Nah, itu nanti jelaskan cara-caranya seperti apa. Nah, ini ya tahap sosialisasi ini. Selanjutnya itu prosedur pembuatan prosedur juga. Nah, tahap kedua itu praktik. Tahap kedua praktik yaitu tahap tentang cara pemotongan botol plastik dengan benar. Cara-cara yang dilakukan seperti membuat wadah media untuk tanaman yang terbuat dari botol bekas, menyiapkan tanaman yang ingin ditanam, yaitu di lokasi Warung Padomajo yang di samping jalan, dan membuat kerangka lokasi yang kosong dengan menggunakan botol plastik. Nah, tahap praktik ini kita membuat lokasi vertikal dibuat dengan menggunakan sampah botol plastik sebagai bahan utama, karena kebanyakan sampah botol plastik yang dapat ditemukan dengan mudah. Karena botol plastik itu sering banget ya kita temukan di sekitar sekolah dan lingkungan kita. Nah, kita manfaatkan dengan baik itu. Dengan adanya tahap praktik ini, anggota dan pengurus komunitas Matani Community diharapkan lebih kreatif dan diharapkan dapat lebih kreatif dan mempunyai sinergi dalam kegiatan pembuatan penanaman tanaman hidroponik. Nah, selanjutnya bab 3C menentukan sumber informasi. Di sini ada 2 ya, sumber
data utama dan sumber data tambahan. Sumber data utama ini dalam penelitian ini adalah data dari keadaan lingkungan komunitas belajar, smart learning community, dan informasi dari anggota serta pengurus komunitas smart learning community. Nah, data tambahan, ada sumber data tambahan yang peneliti dapatkan yang dapat menunjang penelitian ini, yaitu berupa foto lingkungan komunitas smart learning community, informasi dari penambahan wawancara pengurus, pembina, serta anggota, dan dibantu oleh buku teks dan beberapa artikel dari internet. Baik, adapun 3D teknik pengumpulan data. Pertama ada observasi, kedua wawancara pengurus dan pembina, selanjutnya itu wawancara anggota. Kenapa dilakukan wawancara anggota? Karena pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara peneliti. Jika merasa data wawancara sebelumnya itu masih kurang, maka peneliti bisa kembali mewawancarai tutor belajar terpadu ini dari keterampilan siswa tingkat SLTP dan SLTA di komunitas smart community ini, bisa dilakukan wawancara kembali terhadap anggota ya. Selanjutnya itu pengumpulan dokumentasi. Baik, selanjutnya menentukan unit analisis. Nah, dalam metode pengumpulan data ini, pertama kan ini ada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Metodenya behavioral checklist. Keterangan dilakukan saat proses penelitian berlangsung. Nah, kedua, tanggapan terhadap tema pembelajaran. Metodenya wawancara tutor komunitas, angket respon anggota komunitas, dan dilakukan juga saat istirahat dan setelah pembelajaran berlangsung. Oke, adapun pengumpulan data, kita pertama data reduction atau reduksi data, kedua data display, penyajian data, dan kesimpulan dan verifikasi. Baik, tahap-tahap penelitian pertama itu pada 26 Juli pemasukan surat izin penelitian, 27-nya prariset dan wawancara, 27 juga melakukan wawancara tambahan, 28 observasi praktik hidroponik, 7 Juni analisis wawancara dan angket, dan 7 Juni juga penyusun skripsi. Nah, daftar pustaka nanti bisa dibaca. Nah, ini bentuk lampirannya, bisa dilihat ya. Praktik dan observasi pemanfaatan limbah botol plastik bekas sebagai media tanam hidroponik serta memperdayakan minat belajar aktif berbasis lingkungan. Kurang lebihnya seperti itu. Thanks, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.